Polpum, Polpum itu bukan pilihan, Oke. tapi sudah digariskan. Iya. Padahal itu pondasi kita. Iya. Itu pondasi kita. Oke. Ini pondasi kita. Ya sudah keras. Terus inovatif tuh berpikir gimana caranya. Menarik. Jadi setelah di Pemdes, Deng Syahrul pindah ke Polpum. Polpum. Kenapa Polpum? Polpum, Polpum itu bukan pilihan, Oke. tapi sudah digariskan. Baik. Jadi Siap. saya di Pemdes itu kurang lebih 7 tahun, Bang. 7 tahun saya di Pemdes, Iya. ya dengan banyak lika-likunya. Iya. Dari nomenklatur Pemdes menjadi Bina Pemdes. Pemdes. Intinya poin yang saat saya berada di Bina Pemdes itu, pelajaran yang paling berharga itu, Bina Pemdes itu miniatur pemerintahan level kabupaten, level provinsi, dan level nasional. Di Pemdes itu. Dirjen Pemdes itu. Lalu setelah pindah ke Polpum, sebelum ke sana, Ya. pertanyaan spesifik ke Polpum dan tusinya. Berarti Deng Syahrul ini sudah kenal Kemendagri. Ya. Saya ingin mengulik bagian situ. Karena sebagai generasi, ini juga pertanyaan saya tanyakan ke Seknun, ya. Kemudian kemarin ada teman-teman juga, walaupun di corner dan kita tidak record ya. Sebagai generasi muda Kemendagri di tusinya masing-masing dan lain-lain, kita punya satu konsentrasi, tidak saya sebut sebagai kekhawatiran, bukan kegelisahan, karena itu hak prerogatif dari pimpinan tertinggi ya, pemerintahan tertinggi dan lain-lain. Tapi bagaimana pandangan Deng Syahrul optimasi peran Kemendagri bagi pemerintah atau bagi negara dihadapkan dengan ya, anak-anak dari Kemendagri sendiri Ya. yang punya peran justru terkesan, tentu saja ini subjektif ya, terkesan lebih cepat larinya seperti siapa? BKN, ya, KPU, BPN, ATR, lalu yang lain adalah Menpan RB. Apa pandangan Deng Syahrul tadi terkait itu? Terkait akselerasinya Kemendagri. Kemendagri, tentu saja Kemendagri. Di domainnya Polpum. Nah, kalau statement awal saya, Kemendagri ini kementerian yang sudah eksis lebih awal. Sejak Indonesia ini berdiri sudah eksis. Ya. Nah, itu dulu poinnya ya. Nah, selanjutnya adapun pergeseran-pergeseran, ya, tusi dan lain sebagainya, yang dulunya kita besar, sebenarnya bukan hilang. Sebenarnya bukan diambil orang. Oke. Cuma memang ini ya keadaan sekarang yang membuat kita pemerintah harus mengambil jalan itu. Oke. Nanti Sesuai perkembangan ya? Sesuai perkembangan. Nah, waktu misalnya dulu terkait pertanahan saja kan di Kemendagri, ya. Terkait hal-hal lain Kemendagri. Nah, oke. Namun poinnya lagi di sini, jangan sampai itu terus terjadi. Ya. Jangan sampai itu terus terjadi. Oke. Ya. Pada titik tertentu itu wajar dilakukan restrukturisasi, ya, diurusi oleh kementerian-kementerian teknis dan lain sebagainya. Kembali tadi saya katakan, Bina Pemdes itu adalah nomenklaturnya pemerintahan provinsi, kabupaten, kota sampai pusat. Kenapa saya katakan itu? Di situ mengurus semua, Bang. Mulai administrasi kelembagaan diurus. Iya. Ya, diurus walaupun levelnya desa. Tapi kan di Dukcapil enggak semuanya, hanya mengurus administrasinya saja. Mengurus masalah keuangan dan aset. Keuangan dan aset desa diatur di Bina Pemdes. Di Pemdes. Ya kan? Nah, terus apalagi terkait evaluasi perkembangannya. Nah, seperti yang kita lakukan award ke pemerintah daerah itu, ini di desa juga dilakukan. Oke. Ya, peningkatan kapasitas aparaturnya, sistem informasinya dan lain sebagainya. Nah, memang terkait pengaturan terkait desa, ya pasca pemerintahan Pak Joko Widodo di 2014 mulai itu kan terbagi dua tuh. Ada yang di Kemendagri, ada yang di
Bukan hanya fungsi tapi kelembagaan juga ya. Ada yang di Kemendes. Oh, iya. Nah, ini yang harusnya sebenarnya tidak terjadi. Oke. Kalau kita bisa mendudukkan tusi kita itu secara clear and clean. Ya, jangan sampai setiap sesuatu yang dianggap tidak selesai bikin satu dibikin belum tentu di sana bisa menyelesaikan. Iya. Siapa tahu ya kan strategi kita yang belum tepat. Nah, bukan bentuknya, bukan kelembagaannya, strateginya mungkin. Ya. Mungkin orangnya yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, tantangan memang bagi kita ini penerus birokrasi ASN yang ada di Kemendagri ya harus sesuai dengan budaya kerja itu adaptif. Jangan kita masih pakai pola-pola lama. Ya. Orang sudah terbiasa dengan misalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pemberian layanan. Nah, kita masih menggunakan pola-pola lama. Kita masih manual. Masih manual. Masih berkirim surat tunggu dibalas. Ya, ini kan. Ya, kalau Dukcapil saya yakin transformasi digitalnya sudah luar biasa. Salah satu alasannya karena itu kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang butuh. Dia tidak punya KTP, tidak bisa kemana-mana. Tidak punya KTP, tidak bisa mendapatkan layanan optimal dari pemerintah. Tapi coba yang lain-lain, pelayanan yang lain-lain, yang tidak dibutuhkan masyarakat, kita yang butuh ke mereka. Ini kan akselerasi digitalnya ini agak kurang. Nah, contoh kasus misalnya di Polpum sendiri, ya pemberian bantuan keuangan partai politik misalnya, Nah itu kan kita yang membutuhkan nih datanya dari kabupaten kota, dari provinsi sudah berapa sih yang disalurkan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak dorong betul-betul serius menggunakan sistem informasi, akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang diberikan kan kita tidak bisa ukur. Jadi aspek yang diacu oleh kita itu adalah transformasi digital, kesadarannya. Kalau core value, kita sudah ada nih core value. Tadi kita sudah sedikit menyinggung. Secara nasional dari sisi transformasi pemerintah atau transformasi pelayanan publik transformasi pemerintahan publik lah itu ya. Kita punya berakhlak dan lainnya. Kemudian juga teman kita di BUMN juga punya core value. Saya yakin di kementerian lain juga ada. Nah, kalau tadi bicara kesadaran penggunaan tools atau media sarana berupa digital transformasi atau transformasi digital pemerintahan menggunakan IT atau dan sebagainya. Ada satu PR juga yang menurut saya di samping yaitu kita belum dari sisi kesadaran atau awareness sebagai generasi muda ASN, itu kerisauan saya pribadi sih sebenarnya berangkat dari apa yang ada di sekitar dan lain-lain. Penting tidak core value itu atau sebenarnya bukan core value yang dilakukan? Nggak apa-apa, dimulai dulu dari berakhlak itu seperti apa? Ya, keberadaan core value ini memang sangat penting, Bang. Sebagai ibarat kata kita berlayar, kita berkendara, kita kan butuh arah. Kita butuh yang namanya kompas. Kalau sekarang sudah maju namanya Maps. Map, Google Map, kemanapun kita bisa ini. Nah itu fungsinya. Nah kalau kita lihat perjalanan core value ASN berakhlak ini, yang sebelumnya hanya himbauan, yang sebelumnya hanya Pak Jokowi itu menyampaikan dalam bentuk lisan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat edaran oleh Menpan. Nah sekarang kan sudah dilembagakan, Bang, sudah jadi undang-undang. Jadi core value ASN ini sudah menjadi keharusan, karena sudah menjadi undang-undang, masuk dalam Undang-Undang 20 2023. Kalau linearnya, inline-nya dengan semangat kita memperkuat Kemendagri, menurut seorang Sahrul gambarannya seperti apa? Ya gambarannya itu kita harus bagaimana apa yang kita lakukan ini memang memikirkan bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Itu kan salah satu fungsi utama kita, memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk keadilan. Sebagai bentuk keadilan. Kalau kita tidak layani dengan baik, yaitu kita tidak adil kepada masyarakat dari segi kompetensi kita.
dari segi kedisiplinan kita. Masyarakat datang ke kantor mau dilayani jam 10 belum ada di kantor. Itu kan kita tidak adil secara waktu. Mungkin kita tepat waktu, tapi kita tidak punya kompetensi untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita tidak terlatih dan lain sebagainya. Nah ini dulu nih, ya kita harus sadar itu dulu bahwa tugas kita itu melayani masyarakat sebagai bentuk memberikan keadilan kepada mereka. Nah selanjutnya dari segi kompetensi kita harus adaptif. Jangan kita lulusan IPDN sudah merasa paling jago ilmu pemerintahan. Setuju. Nggak bisa. Kita harus bagaimana adaptif, ya. Kita harus punya kemampuan. Di core value itu kan juga ada tuh, ya. Kompeten. Kita harus kompeten di tugas kita. Nah, contoh, Bang Asep, Bang Firdaus sekarang mengurusi terkait kependudukan. Banyak masalah IT. Ilmu yang kita pelajari di kampus dulu tidak ada pakai IT. Nah, namun sekarang mewajibkan itu ya kita harus kursus, belajar sama ahlinya dan lain sebagainya. Ya kan? Seperti saya misalnya, dulu bukan saya orang politik, ya tidak belajar kita ilmu sosial politik, tapi begitu kita masuk ya kita harus belajar, mentor-mentor, cari mentor kita harus beradaptasi. Tentunya adaptasi itu bisa dilakukan kalau hubungan kita harmonis. Ya, contoh nih, kita tidak bisa satu forum begini kalau hubungan kita tidak harmonis. Sudah sadar orientasi pelayanan itu penting, sudah adaptif, sudah punya kompetensi, tapi tidak harmonis dengan rekan kerjanya dan lain sebagainya, ya kan sama saja. Nah ujung-ujungnya kan ini nanti masalah akuntabilitas. Ya. Apa yang kita kerjakan harus akuntabel, sesuai antara apa yang diatur, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan sampai nanti yang kita pertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Jadi memang baik kita yang sudah lama di Kemendagri maupun pegawai-pegawai adik kita dari IPDN, dari STAN, dari mana saja, itu harus kita ajak berkolaborasi. Berkolaborasi. Saya coba agak segi spesifik, pengembangan kontekstusi dan implementasi yang saya tidak bilang konkret karena tentu saja itu perspektif masing-masing. Dalam dunia kepolpuman, itu kayak gimana? Kira-kira semangatnya seorang Sahrul Yadi untuk mengembangkan perannya Kemendagri, tapi ranahnya Kepolpum. Tidak apa-apa. Kalau tadi kan sudah dari umum, kemudian kita agak spesifik, baru kita berdalam lagi. Nah ini yang menarik, Bang. Kita kan sering tidak terlalu perhatian dengan hal-hal yang terkait dengan pemerintahan umum. Bahkan kita nggak tahu tuh pemerintahan umum itu makanan apa. jenis apa. Ya kan? Iya. Padahal itu pondasi kita. Itu pondasi kita. Kenapa? Kenapa pondasi? Kalau kita baca, Bang, di Permendagri, ya maaf, Undang-Undang 23 tahun 2014, itu ada di pasal 25. Ya, di pasal 25 itu sudah diuraikan tuh apa saja urusan pemerintahan umum itu. Nah, itu baik masalah misalnya pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ya, pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ini kan hal mendasar. Dalam konteks sebagai negara ya, filosofis negara. Ini pondasi kita. Ya, kita mau bicara masalah pembangunan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengerti nih pondasi diri kita. Bahkan berakhlak yang tadi kita bahas itu saripati dari yang tadi. Dalam konteks ASN, Undang-Undang Dasar, Pancasila dan lain sebagainya, ketahanan nasional. Bukankah orang yang mau menjadi mulai dari kepala desa sampai presiden syaratnya adalah warga negara Indonesia, taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan-jangan itu hanya jadi syarat administrasi. Nah itu adalah bagian dari urusan penyelenggaraan pemerintahan umum. Nah itu satu hal. Hal lain adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah kita lihat kan sekarang gampang kita terjadi konflik-konflik sosial antara suku, antara agama dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin kita tidak melakukan pembinaan terkait urusan pemerintahan umum ini. Ya. Mulai dari pemerintahan desa sampai pusat itu tidak terurus dengan baik. Bagaimana sih persatuan ini dijaga? Padahal itu merupakan visi misi bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kita sudah merdeka nih. Ya. Syarat supaya kita tetap merdeka apa? Kita harus tetap bersatu. Ya kan? Adil dan makmur bisa kita dapat, ya, kalau kita menjaga persatuan.
Nggak mungkin kita bisa meraih yang namanya adil dan makmur kalau kita masih bercerai-berai, masih mempersoalkan kamu kelompok ini, saya agama ini dan lain sebagainya. Daerah ini dan lain-lain kan, Ya, suku ini dan lain-lain. jangan sampai. Dan program PUM ini tidak bisa bang hanya formalitas, nggak bisa hanya formalitas, nggak bisa diukur hanya outputnya, terlatihnya 100 orang terkait wawasan kebangsaan, nggak bisa. Yang dihitung itu dampaknya. Oh, jadi semacam dia investasi ya? Iya. Investasi ideologi, filosofis. Ini bisa jadi bentengnya warga negara. Bagaimana kalau budaya lain masuk, kita filter, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal lain terkait urusan PUM ini, pembinaan kerukunan antar suku, antar agama, antar golongan. Nah, ini kan sangat penting. Itu di Polpum ya? Itu di Polpum semua. Nah, berikut terkait penanganan konflik sosial. Ada konflik sosial. Kemarin terjadi di beberapa daerah, ada di Sorong, ada yang kemarin di Sulut, ya. Oh iya, iya. Itu dalam lingkup Bitung, urusan ya? PUM. Nah, berikut lagi, Bang, itu terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan, ya, di wilayah provinsi yang tidak diatur dalam undang-undang. Itu tuh ranahnya urusan pemerintahan umum. Tampung Tantra istilahnya. Tampung Tantra. Ke Tampung Tantra nih kalau bentuknya yang sudah ada, menurut kita apa? Nah, Misalnya belum diatur tapi akhirnya kemudian ya, dilaksanakan belum. karena belum. Sebenarnya contoh konkretnya itu untuk kita detailkan satu persatu agak sulit karena Iya. yang sudah pernah dilaksanakan dulu begitu terdeteksi itu tidak masuk dalam urusan-urusan pemerintah di tahun berikutnya diadakanlah. Oh, oke. Contoh misalnya dulu masalah pengungsian. Nah, belum ada yang mengurus ini terkait pengungsian. Masuklah situ. Kes Bampol kalau di daerah. Iya, iya, Ya. Dulu belum ada misalnya pengawasan orang asing di daerah. Ya. Nah, masuklah Polpum di situ. Kenapa orang asing ini diawasi dalam rangka tadi menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai mereka bawa budaya yang membawa ideologi-ideologi baru Yang mengancam Yang tentu saja. mengancam. Kalau budaya dan sebagainya Iya. itu kan memang tidak Ya, bisa diinikan betul. kan? Yang mengancam oke. keutuhan seleksi kita, juga. persatuan dan kesatuan kita. Iya, iya. Nah, selanjutnya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Nah, makanya kalau Abang lihat kenapa pemilu itu di pemerintah, di Kemendagri, ranahnya di Jenpolpum. Karena yang mengeluarkan regulasi-regulasi terkait politik dalam negeri, ya nanti di Polpum leadnya. Undang-undang pemilu, nah nanti di Polpum. Ya, itu. Nah, berikut yang terakhir, nah ini tadi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi apapun itu. Nah, tapi Bang, prakteknya nih selama saya amati, Oke. hampir ya Gimana? udah masuk tahun keempat lah di Dirjen Polpum ini. Oke. Kalau di daerah itu dianggap sebagai SKPD kelas sekian. Bayangin Bang, Ya, sebuah pondasi Ya. ya yang mengurusi. Ya, ya. Nah, Dan itu bagian dari yang akan kita coba perdalam kalau misalnya kita berkenan untuk apa namanya kita membahas itu ya. Ya. Untuk nanti saya juga dibatasi Betul. ya diingatkan dan lain-lain. Karena bicara masih konteks subbab kedua yaitu memperbesar peran Kemendagri, bukan memperbesar atau menguatkan peran Kemendagri adalah mulai dari apa yang sudah ada ya tanpa apa mengikut yang lain yang sudah diatur dengan jelas. Saya menarik ada satu apa ya, satu pasal karet atau jurus sakti yaitu Tampung Tantra tadi. Nanti kita coba bicara dalam konteks ini karena saya akan coba bandingkan tanpa bermaksud mendistorsi kewenangan, kelembagaan dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk dulu ke tadi. Apa kira-kira yang menyebabkan teman-teman di Pemda itu, padahal sebenarnya tadi filosofis dan cukup dasar, Polpum tadi ya. Tapi di Pemda tidak demikian. Sebenarnya menurut personal, apa kendalanya? Lalu kemudian solusi atau langkah yang untuk memperbaiki itu, ini personal tentu saja, tidak terlalu objektif pun tidak ada masalah. tentunya ini kembali lagi ke pemahaman terkait substansi. Ya. Jadi kita berpikirnya ini tidak konstruktif.
berpikirnya itu pembangunan itu hanya yang dilihat oleh mata, Material. Ya. material. Ya. Padahal pembangunan itu bukan hanya yang dilihat mata, tapi juga yang dirasakan oleh hati. Makanya kan paradigma pembangunan itu bukan hanya lagi ke fisik saja, tapi lebih luas, fisik dan manusianya. Nah itu hal besarnya. Nah tapi hal lain juga, memang dari segi kelembagaan juga, kelembagaan, kesadaran pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerahnya, bupatinya kalau dia level kabupaten, wali kota dan gubernurnya terkait tugas-tugas ini masih minim. Masih minim. Padahal kita tahu kemarin banyak pegawai KPK yang mau beralih ke ASN itu banyaknya nggak lulus gara-gara apa, Bang? Wawasan kebangsaan. Itu kan menandakan bahwa ini alarm orang yang menjadi penegak hukum saja, yang katanya ahli hukum dan lain sebagainya, kok tidak lulusnya di hal dasar. Wawasan kebangsaan itu kan semuanya ada di pembukaan undang-undang dasar, di undang-undang dasar dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari pro kontranya, itu indikasi. Nah, kalau kita lihat, itu suatu fenomena lah. Penyebabnya kita nggak perlu bahas. Berarti kan urusan terkait kesatuan bangsa ini, wawasan kebangsaan belum terurus dengan baik nih. Jangan-jangan tadi hanya sebatas output, padahal berbicara urusan pemerintahan umum ini tidak bisa. Hitungannya adalah dampak. Saya nih, Bang, membina kerukunan antara umat beragama. Ada forumnya namanya FKUB. Forumnya terbentuk, kegiatannya jalan, tapi begitu terjadi persoalan lintas agama di situ kan tetap gagal apa yang saya lakukan. Kan gitu, Bang? Beda kan, Bang? Melakukan pencatatan administrasi kependudukan, tercatat sudah 80%, sekian persen dianggap sukses. Selesai. Jadi memang selain tadi komitmen pemerintah daerah yang memang urusannya ini memang semi-semi konkret. Nanti terjadi gejolak, nanti terasa gejolaknya kalau ada kejadian. Itu kegelisahan. Apa menurut tak langkah untuk kemudian menjawab itu? Sebagai generasi mudanya Polpim. Untuk memaksa itu sebenarnya para pimpinan-pimpinan di Polpum yang sekarang dan zaman dulu itu sudah memahami semua bahwa terkait urusan pemerintahan umum ini harus diurus dari pusat sampai dengan daerah itu secara komprehensif, vertikal. Berarti solusinya sebenarnya vertikal. Iya, solusinya. Dan itu sudah diajukan, Bang. Sudah diajukan beberapa kali PP-nya, RPP-nya sudah dimajukan. Dari tindak lanjut turunan dari Undang-Undang 23 2014 itu diajukan tuh PP-nya tuh. Jadi akan ke arah sana. Iya, sudah ke arah sana. Sudah ke arah sana. Cuma sama dengan Dukcapil. Karena satu dan lain hal sudah ada di meja pimpinan kita, pimpinan tertinggi kita itu presiden, tentu ada pertimbangan dari kiri kanan. Dan kita hargai itu. Ini kita kan tidak bisa bertanya lagi. Nah, itu solusi yang sangat manjur secara kelembagaan. Tapi kan tentu kita tidak bisa karena solusi satu tidak terlaksana, ya berarti sudah kita berhenti di situ, tidak. Kita harus melakukan penguatan di sini. Apa itu? Penguatan yang pertama tentu dari segi penganggaran. Penganggaran. Mereka sekarang ini di Kesbangpol itu terutama yang di kabupaten kota mengeluh karena anggarannya sangat minim. Kenapa anggarannya minim? Yang pertama, dianggap program kegiatannya itu program kegiatannya itu tidak prioritas. Ada tuh TAPD. Dianggap program ini tidak prioritas. Yang penilainya. Yang kedua, dianggap sumber daya yang ada di sana itu kurang kompeten. Ya dianggap buangan, Bang. Kalau Polpum kan abang lihat orang Polpum hebat-hebat, jago-jago karena mengurusi level pusat, undang-undang apa segala macam, DPR semua. PR-nya di daerah ini. Di daerah ini. Mungkin itulah tadi harus ada getok tular dari atas sampai bawah. Tadi apa? Yang pertama anggaran, yang kedua sumber daya manusianya. Terus yang terakhir tentunya yaitu sistem kerjanya mereka, Pak. Sistem kerja mereka harus dirubah. Jangan menunggu bola. Kita lihat ya, Bang, resortnya Kesbang itu.
Kesbang itu yang mengatur terkait partai politik, Iya, yang iya. memberikan bantuan keuangan partai politik. Nah, catat dulu itu. Nah, Satu, heeh. Kesbang itu yang mengatur terkait organisasi kemasyarakatan. Dua. Kesbang itu yang mengatur terkait Forkopimda. Garis koordinasi Forkopimda ada di Kesbang. Udah 3. Kalau dia bisa ya menyusun sebuah formula dengan hal-hal yang dimilikinya tadi, ya Kesbang di daerah itu akan eksis. Berbicara masalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada, core-nya juga di Kesbang. Justru mereka ini adalah ibarat kursi ya, mereka adalah kaki-kaki kursi yang penting. Kalau tidak, Satu lagi Bang yang tidak kalah pentingnya, Kesbang ini yang berkoordinasi dengan unsur intelijen di daerah. Jadi dalam dalam konteks kewaspadaan dini. ya Jadi semuanya sudah didapat ini. Tinggal sebenarnya jangan menunggu. Gunakan ya tadi kolaborasi tadi ya. Gunakan DPR, kita berkoordinasi dengan DPR supaya memberikan atensi terkait urusan PUM ini. Sampaikan ya, ormas-ormas ini kan juga tentu punya afiliasi ke kepala daerah dan lain sebagainya. Ya itu yang harusnya kita elaborasikan. Nah ini yang belum terjadi sekarang. Lebih banyak menunggu bola. Kita tunggu sampai naik dan lain sebagainya. Kalau saya melihat salah satu penyebabnya, koreksi kalau salah. Dan kalau memang benar, mungkin langsung dijawab saja bahwa jangan-jangan ya salah satu karena tusi dari Kesbang atau Polpum ya dan sebagainya. Karena tidak ada keresahan atau benturan sosial di sana, apakah pemilu, apakah bencana sosial dalam arti perang suku dan lain-lain ya, dari ormas dan lain itu, sehingga dianggap biasa-biasa gitu ya. Jadi polisi ya, dianggap tidak bekerja ya karena memang tidak ada pencurian, pembegalan dan sebagainya. Tapi orang belum tahu, bisa jadi polisi berpatroli ya kan, kemudian begalnya ruang geraknya berkurang dan lain-lain. Jangan-jangan seperti itu karena memang peristiwa sosial tidak ada. Kemudian teman-teman di Kesbang ataupun teman-teman di Polpum di pusat sendiri dianggap tidak punya konkret program kegiatannya kurang konkret. Nah, itu seperti apa menjelaskannya? Ya betul, karena memang kalau saya bacakan tadi ruang lingkup urusan pemerintahan umum ya, di pasal 25 itu ya tidak bisa kita ukur secara kasat mata. Seperti program-program lain yang saya sampaikan tadi, memang ini harus ditumbuhkan kesadarannya kita bersama, dari kepala daerahnya, dari TAPD-nya, bahwa ini dukung. Nah itu dari eksternalnya Kesbang. Tapi di internal Kesbang ini harus juga siap Bang, menyusun program-program itu yang berbasis data, nah, data ormas, data parpol, data pelajar dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin yang punya otoritas menyetujui anggaran ini boleh dianggarkan atau tidak belum melihat itu. Jadi harus ada penguatan dalam penyusunan program dan kegiatannya. Harus ada penguatan dari situ. Nah, di satu sisi Bang, terkait urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah ini, kenapa itu akselerasinya tidak seperti SKPD lain? Karena memang yang bekerja di Kesbang ini dituntut orang yang inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Ya dia tidak bisa hanya menunggu bola. Kalau mau eksis ya harus gerak. Ada contoh daerah tidak yang Kesbangnya dominan dan punya warna? Ya, ada beberapa. Jadi kebanyakan Kesbang yang eksis itu karena kolaborasinya bagus. Contoh kasus
berbicara masalah misalnya pendidikan politik, alasannya tidak punya anggaran. Kalau bicara anggaran tidak ada, masa iya tidak ada anggaran kita tidak bekerja? Ya, padahal personilnya kan sudah diberikan penghasilan, gaji dan tunjangan sudah dia dapat. Setuju saya. Nah, dia kan harus inovatif tuh berpikir gimana caranya. Harusnya berkolaborasi. Kenapa nomenklaturnya Kesbang itu badan, bukan dinas? Karena memang diharapkan Kesbang ini berkolaborasi dengan SKPD manapun, dengan pihak-pihak unsur-unsur vertikal di luarnya manapun. Nah, selanjutnya contoh tadi, kembali ke contoh misalnya masalah pendidikan politik, dia tidak punya anggaran terkait pendidikan politik, ya kolaborasilah dia dengan dinas PMD. Tolong dinas PMD saat mengevaluasi anggaran dari desa, bikin dong di pedomannya ada kegiatan untuk pendidikan politik. Intinya kan kita ini tidak berbicara uang siapa, yang penting sudah terlaksana atau tidak, berdampak atau tidak. Contoh Dan lagi, itu pernah dilakukan oleh teman-teman di daerah ya. ada beberapa daerah. Contoh lagi terkait narkoba. Itu juga. Narkoba ini kan ada PM4GN dan lain sebagainya. Nah, kalau kitanya tidak ada anggaran untuk itu, harusnya kan kita berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, BNN yang ada di daerah, atau bahkan juga dengan desa. Karena di desa juga salah satu kegiatan prioritasnya ya terkait kesehatan. Nah, bisa masuk di situ. Jadi seperti itu. Dan tidak menunggu kejadian kan? Tidak menunggu kejadian. Semuanya kita lakukan di sini. Urusan hukum itu sifatnya itu pencegahan dan penguatan nilai, penguatan nilai juga. Jadi kita kuatkan nilainya, kita cegah hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Sementara kita tinggal dulu, nanti kita bahas lagi untuk spesifik ini gitu. Tadi saya mendengar ada inline kaitan dengan kebangsaan ya, satu aja pertanyaan saya kaitan. Berarti ada garis irisan dengan BPIP. Ya, nah itu. Apa? Garis irisan dengan BPIP itu terkait pembinaan ideologi. Nah, dulu kan semuanya BPIP melakukan apa? Polpom melakukan apa? Nah, kalau sekarang untuk teknisnya mau menyusun modul terkait ideologi, ya, karena ada tuh modulnya mereka. Nah, terus hal-hal teknis lainnya itu ke BPIP. Nah, tapi terkait koordinasinya dari pusat sampai ke daerah ya tetap di Polpom. Makanya juga nomenklatur kita itu kita lakukan penyesuaian tuh. Jadi kalau BPIP kan dia fokusnya ke seluruh masyarakat itu. Masyarakat, pembinaan ideologi masyarakatnya, mau dia pelajar, mahasiswa, masyarakat biasa dan lain sebagainya dengan modul-modulnya. Nah, kalau kita itu sudah ada yang namanya bina ideologi aparatur. Jadi kita ke depan ini mau memfokuskan untuk membina ideologinya aparatur negara ini. Kalau dipisahkan, pertanyaan saya lebih spesifik, siapa yang memegang substansi, siapa yang memegang kelembagaan? Dalam arti BPIP kan tidak bisa ke Pemda, itu sudah hampir dijawab tadi. Nah, itu siapa? Kalau substansi ya BPIP. Ya BPIP. Tapi bukan sifatnya dia ad hoc tuh. Nah, dia ada karena ada Perpres. Nah, kalau kita kan sudah ada undang-undangnya. Dan bisa saja nanti tidak ada lagi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada BPIP. Ya tentu karena kita dianggap belum maksimal kan. Nah, itu pertanyaan, itu autokritik ya, kita autokritik dengan siapapun pimpinan. Ya jangan program kegiatan yang dulu-dulu masih dipakai sekarang. Nah, sebenarnya kalau dilihat teman-teman daerah itu bisa mengisi gitu. Iya, memperkuat itu kalau mereka kakinya. Bang, masuk akal enggak? Modul yang dipakai untuk membina ideologi zaman Abang SD masih dipakai sampai sekarang membina anak abang. Ya kan gitu, harusnya kan ada penyesuaian. Substansi tetap tapi metode yang berbeda, cara penyampaian zonanya juga diperluas. Ya gitu. Jadi ya itu kembali lagi kalau berbicara masalah Kemendagri secara umum tadi, kenapa banyak fungsinya yang ini selain memang keharusan. Nah, hal lain itu karena kita tidak bisa mengurusnya dengan maksimal sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Ya kan? Sedang SPK ini pembinaan ideologi. Kok waktu di Polpom
anggarannya hanya sekian. Tapi begitu jadi BPIP kok jadi lebih banyak anggaran BPIP dibanding Polpumnya. Iya. Nah, padahal dulu hanya bagian unit kerja eselon 2 yang dikerjakan Polpum. Tapi begitu dia pindah kok jadi besar. Ini juga sebenarnya Bappenas dan Kementerian Keuangan harus lihat kerangka pendanaan. Kok setiap ada substansi yang dimekarkan anggarannya ikut bertambah. Yes. Kenapa tidak dicoba ditambah pada saat masih ada di unit kerja lama? Ya, itu mudah-mudahan didengar juga sama generasi udah Kemenkeu dan nanti kita Nah, kolaborasi. ini kan pas momennya Bang ya. pas Pas momennya, momennya akan ada kabinet baru. Mau nggak mau kan pasti presiden baru kita nih. Iya. Nah, mau nggak mau kita presiden baru. Nah, ini harus dilihat, jangan dimekarkan. Dicoba dulu lihat program kegiatannya. Dan sebenarnya itu kita melihat dari sisi sumber daya, alat kerja, substansi yang dipahami oleh teman-teman Polpum dengan BPIP juga tidak terlalu jauh atau seperti apa? Ya, tidak. Intinya kan hal yang existing, titik startnya kan ambilnya tetap dari Polpum, dia bawa ke sana. Nah, dengan Polhana. Nah, ini juga bisa menjadi masukan kita di Kemendagri. Pada saat kita memiliki, jagalah dengan baik, urus dengan baik, atur dengan baik. Kembangkan ya. Iya, diatur dengan baik. Nah, jadi ini berakhlak ini Bang, bukan hanya sebatas tulisan, jargon harus dilaksanakan. Betul. Kalau mau kita kuat ya harus kita betul-betul internalisasikan ke pegawai kita. Iya. Dan kita nih sebagai ya sudah bisa dibilang senior ya Bang ya, kita ini sudah hampir 10 tahun lah berkarir, 11 tahun berkarir di Kemendagri. Nah, kita ini sebagai walaupun belum sempurna melihat junior kita di pegawai, bukan junior kita hanya di lembaga di IPD melakukan hal-hal yang di luar kode etik atau kode disiplinnya, kita harus punya tanggung jawab moral untuk menegur. Contoh, kita masuk lift, adik-adik kita tidak menyapa orang yang lebih tua. Ini kan nilai dasar. Sopan santun, tidak perlu belajar jauh-jauh ke IPDN, ke UGM. Itu sopan santun. Adab dan etika di atas ilmu. Itu poinnya. Banyak tuh yang masuk aja, keluar aja. Nah, ini kan jadinya membuat situasi tidak harmonis. Polpum dengan partai politik, kenapa berhubungan? Polpum dengan partai politik, mulai dari regulasi, undang-undang parpol dari kita sampai turunannya tuh. Nah, dan yang paling seksi Bang, kenapa Polpum itu hubungannya dengan parpol-parpol itu ibarat kata simbiosis mutualisme. Kita setiap tahun memberikan yang namanya bantuan keuangan partai politik. Apa itu? Bantuan keuangan partai politik itu bantuan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada parpol-parpol yang memiliki kursi di DPR, diberikannya sesuai dengan proporsi jumlah suara yang didapatkan pada saat pemilu. Seperti apa perhitungannya? Perhitungannya ya per suara. Nah, kan misalnya sekarang ada beberapa partai yang masuk, ya, anggaplah ada sekian, yang masuk di parlemen yang punya kursi hanya 10. Nah, hanya 10 itu yang diberikan bantuan keuangan partai politik. Berapa besar? Besarannya Rp1.000 per suara. Rp1.000 per suara. Dan ini informasi publik ya? Informasi publik. Rp1.000 per suara. Nah, 10.000 per suara itu dikonversi tuh berapa kursi yang dimiliki. Berapa yang pilih mereka pada saat pemilu. Satu kursi itu kan ada syarat berapa suara ya? Di DPR ya, DPR. Berarti dia thresholdnya lulus, misalnya ada 50.000 misalnya. Kunci pertama dia diberikan punya kursi dulu, masuk parlemen dulu. Nah, begitu sudah masuk parlemen, cara memberikannya per tahun, hitung berapa jumlah suaranya setiap partai itu. Jadi kalau lebih kan dihitung juga, lebihnya dihitung juga kan? Bukan hanya batas bawah. Lebihnya enggak ada batas bawah, batas atas sudah. Kepada siapa diberikan? Kepada individunya atau partai politik? Kepada kelembagaan partai politik. Partai politik. Ya, dan penyaluran uangnya itu melalui rekening partai. Peruntukannya sudah diatur tuh. Nah, utamakan buat pendidikan politik. Yang kedua buat operasional mereka. Ya, operasional umum lah gitu. Nah, kalau pendidikan politik kaitan dengan tadi pendidikan politik dan lain-lain. Ya. Indikator kita pernah meminta tidak, misalnya reporting dan lain-lain. Ya, itu mereka harus laporkan. Berapa persen pendidikan politik dengan yang umum operasional? Tidak diatur persentasenya.
ya. Nah, cuma memang pendidikan politik itu banyak lagi bentuk-bentuknya, Oke. ya. Ada kepada Dan itu kadernya, kepada mereka mandiri yang masyarakatnya, melakukan. ya mandiri melakukannya. Nah, besarannya untuk tahun ini itu kurang lebih 126 miliar Di APBN. dari APBN. Dari APBN. Dari APBN. Yang paling banyak tentu partai pemenang. Pemenang. Yang kemarin menang kan PDI, dilanjutkan dengan partai-partai lain. Nah, itu. Oke. Nah, Kalau provinsi, berarti DPRD. Provinsi DPRD. Dari APBD. Syaratnya, dari APBD. Nah, terus kalau Abang bertanya, apakah saklek tuh nilai yang tadi yang diberikan Rp1.000 Rp1.000 per ya, kursi. per kursi. Nah. Bisa dinaikkan. Seberapa jauh? Berapa besar? Tergantung nanti kita misalnya pemerintah mengusulkan, DPR setuju, nanti dikaji kan di Kementerian Keuangan apakah kemampuan keuangan kita memenuhi atau tidak. Jadi kriterianya. Artinya itu dilepas juga ya pasal hal itu ya. Maksudnya dilepas Untuk ada kemungkinan naik ya, per kursi tadi. Untuk sekarang sejak ditetapkannya 1.000 di level pusat itu belum pernah naik, Pak. Tapi yang banyak naik itu di pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Karena kalau kabupaten kota mau menaikkan itu cukup persetujuannya gubernurnya. Nah, tentu sudah melaksanakan proses di kabupaten kota di DPR dan internal pemerintah daerahnya kan. Kalau dari level provinsi mau naik itu harus persetujuan Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau kita harus ada persetujuan DPR, tentu juga presiden harus setuju, menteri-menterinya nih Kementerian Keuangan Bappenas harus setuju gitu. Jadi menarik ini terkait bantuan. Kalau Abang bilang itu cukup atau tidak? Ini kan yang butuh. Nah, itu pertanyaan saya udah di ujung lidah ini. Nah, kalau masalah cukup atau tidak, kalau kita memang mau lihat parpol ini mandiri, kaderisasinya bagus dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuannya, itu masih sangat minim. Ibarat kata kebutuhan partai politik itu 100%, kita baru bisa dengan bantuan keuangan partai politik ini baru bisa memenuhi ya paling tinggi 10% dari kebutuhan. Indikator 10% apa? Nah, kita kan bisa lihat tuh, kebutuhan dia dalam setahun berapa. Kebutuhan dalam setahun berapa. Nah, jumlah dia punya DPD, DPC dan lain sebagainya. Dia melaksanakan kegiatan-kegiatan rakor dan lain sebagainya. Saya yakin informasi bahwa secara teknis pemerintah melalui Kemendagri memberikan dana dana parpol atau dana apa itu kepada partai politik itu juga tidak semuanya tahu. Banpol dan sebagainya itu nggak semua tahu dan nanti coba mudah-mudahan jadi Banpol itu bantuan keuangan partai politik. Dan itu resmi. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ada tata cara pengajuannya, prosesnya dan pertanggungjawabannya. Jadi secara akuntabilitas karena ini menggunakan APBN dan APBD itu diatur. Ya melapor. Bahkan ini Bang, diaudit BPK loh. Iya, si partainya pasti kan? Partainya. Iya, diaudit BPK. Ini setiap tahun. Jadi tidak cair yang berikutnya kalau belum ada rekomendasi dari BPK-nya. BPK di tahun lalu. Dia harus melaporkan itu maksimal 1 bulan tahun berikutnya. Masuk SIPD tidak? SIPD tentu masuk SIPD. Karena untuk yang Pemprov dan lain-lain. Iya, karena kan penganggaran tetap masuk di situ. Mulai dari perencanaan penganggaran masuk di situ. Oke. Ya, cuma peruntukannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, itu di SPD belum masuk. Dia hanya gelondongan. Iya. Keluar segini. Detailnya. Detailnya nanti di itunya.